Kita mulai ya. Ya, Mbak. Nah, selamat siang. Di sini saya beserta teman-teman kelompok 1 akan bermain peran mengenai kasus 2. Saya sendiri sebagai coach-nya dan sebagai coachee adalah Ibu Sutini dan sebagai pengamatnya adalah Ibu Neti Nurita Sipayung. Saya akan membacakan kasus yang kedua, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasakan bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dan murid tersebut, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Nah, itulah yang menjadi kasus yang kedua. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Roma. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin ngobrol. Selamat siang juga, Nak. Dengan senang hati, Nak. Tumben kamu menemui Ibu. Terima kasih, Bu. Begini, saya lagi kesal kali. Dan saya juga merasa kurang nyaman pada saat belajar dengan Ibu Neti, Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu dari ketidaknyamananmu itu, Nak? Dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Dan saya ingin Ibu Neti memperlakukan saya dengan adil. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan ya, Bu, ya. Nah, coba ceritakan dulu apa yang Tini rasakan saat ini ya. Begini, Bu. Pada mata pelajaran Bu Neti, saya sering merasa tidak nyaman karena ibu itu sering menyindir saya. Mungkin karena saya tidak ikut les privatnya, Bu. Karena ibu itu kan buka les privat. Begitulah, Bu. Terus, selain itu, ada lagi yang Tini rasakan. Hmm, Selain tidak nyaman, saat Bu Neti sering menyindir, terutama untuk murid yang tidak ikut les privat, saya merasa nilai yang diberikan pun kurang adil, Bu. Karena murid yang mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada saya, Bu. Berarti, jika Ibu perhatikan dari permasalahanmu, yang pertama itu Nak Tini merasa tidak nyaman ya di kelas saat Bu Neti mengajar. Dan yang kedua itu Nak Tini telah disindir karena tidak ikut pada les privat dari Bu Neti. Nah, Nak Tini, mari kita kaji satu persatu masalah yang Nak Tini hadapi ya. Ya, benar sekali, Bu. Seperti itulah yang saya rasakan, Bu. Oke, mari kita bahas yang pertama dulu. Coba Nak Tini ceritakan kepada Ibu, kenapa Nak Tini merasa bahwa guru tersebut menyindir Tini? Begini, Bu. Biasanya jika ada salah satu atau beberapa murid yang ikut les privat ibu itu mampu menjawab soal, ibu itu langsung bilang begini, ya beginilah yang ikut les. Begitu, Bu. Oh, selain ucapannya yang begitu, adakah yang lain Ibu itu katakan terhadapmu? Sebenarnya tidak ada sih, Bu. Cuma saya merasa kata-kata ibu-ibu itu menyindir saya. Padahal mungkin tidak ya, Bu ya. Oke, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaanmu itu, Nak? Memang saya sudah sempat bertanya pada beberapa teman, apakah mereka merasakan hal yang sama dengan saya rasakan? Ternyata mereka tidak merasakan hal itu, Bu. Karena semua teman saya ikut les, Bu, kecuali saya. Lah, terus apa usahamu selain itu? Nggak ada, Bu. Saya cuma bertanya dengan teman saja, Bu. Apakah Tini pernah menanyakan hal tersebut kepada Bu Neti langsung tentang masalah anggapanmu tadi? Belum pernah, Bu. Takut saya, Bu. Loh, kenapa takut, Nak?
Apakah Ibu Neti itu galak ya? Tidak sih Bu, Neti nggak galak. Ibu itu baik, bahkan tidak marah-marah pada murid-muridnya. Apakah saya perlu membicarakan hal tersebut dengan Ibu Neti ya Bu ya? Ya, menurut Ibu juga demikian. Sebaiknya begitu, Nak. Begitu ya Bu. Saya akan mencoba menemui Ibu Neti lah dan menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang menjadi keluh saya selama ini. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan nilai yang diberikan Ibu itu? Saya kan merasa tidak adil Bu. Sedangkan teman yang mengikuti les mendapat nilai tinggi. Saya bagaimana Bu? Kenapa kamu merasa tidak adil? Kalau boleh tahu, kenapa kamu berpikir bahwa Bu Neti itu tidak adil, Nak? Kan gini Bu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, saya kan juara kelas Bu. Saya juga bisa kok menjawab ujian yang diberikan oleh Ibu itu. Saya merasa sudah bekerja keras selama ini Bu. Tapi kenapa nilai saya kok lebih kecil dari teman-teman yang les ya Bu ya? Oh, Nak, ketika kamu menghadapi masalah itu tadi kan, dan bagaimana perasaan tidak adilmu itu, dan apa langkah-langkah yang kamu ambil selama ini? Selama ini sih saya hanya menduga-duga Bu. Penyebabnya sih gara-gara nilai saya yang rendah. Saya menduga mungkin karena saya tidak ikut les Bu. Apakah kamu sudah pernah mendiskusikannya langsung dengan Ibu Neti tentang jawaban yang kamu berikan, sehingga kamu mendapatkan nilai yang kecil tadi? Apakah kamu sudah mengkonfirmasi tentang jawabanmu memang benar? Bagaimana sehingga kamu dapat menilai nilaimu kecil begitu, Nak? Jujur belum sih Bu. Tapi sebelum mereka les privat, teman-teman itu saya itu kan nilainya rendah Bu. Tapi setelah mereka ikut les, nilai mereka jadi bagus Bu. Ya, begitu ya. Ibu paham perasaanmu, Nak. Nah, sekarang kita diskusikan apa peluang solusi yang kamu miliki untuk mengatasi masalahmu itu. Apa ya? Apa sebaiknya saya menemui Bu Neti saja ya Bu ya? Saya berkonfirmasi tentang nilai saya yang jelek itu ya Bu. Nah, itu bagus. Kenapa kamu tidak melakukannya? Dan jika kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa ikut les Bu dan bertanya apakah karena tidak ikut les itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Saya juga mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang rendah di pelajaran Ibu tersebut Bu. Bagus sekali. Itu yang Ibu harapkan. Ya, semoga kamu dapat melakukannya. Nah, selain itu, coba Nak Tini sebutkan apa kekuatan Nak Tini yang Nak Tini miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa kamu akan mendapat nilai yang tinggi walaupun kamu tidak ikut les, Nak. Begini Bu, saya sebenarnya orang yang suka belajar dalam berbagai hal. Tiap sore saya suka mengulang pelajaran dan berlatih soal-soal. Saya juga membuat catatan yang rapi, Bu. Saya juga suka menonton video pembelajaran dari YouTube yang Ibu berikan. Ketika saya kurang paham, saya bisa melihat YouTube lagi. Tapi setelah masa-masa pandemi ini kan, Bu, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Bu. Jadi saya terpaksa membantu ibu saya berjualan jajanan, Bu. Sehingga waktu belajar saya berkurang. Apa itu ya Bu ya yang mempengaruhi, yang menyebabkan nilai saya menjadi buruk ya Bu? Nah, Nak Tini, itulah sekarang pentingnya kamu konfirmasi dulu kepada Bu Neti. Apakah nilai kamu rendah itu disebabkan karena tidak ikut les atau kamu yang sebenarnya kurang belajar karena terlalu sering membantu ibu. Benar sekali ya Bu ya. Terima kasih. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dengan Ibu Neti. Oke, mantap sekali. Nah, jadi apa yang Nak Tini lakukan sekarang? Apa ya Bu ya?
Oh, saya akan bertemu dengan Ibu Neti. Dan saya akan meluangkan waktu saya untuk belajar di malam hari setelah saya membantu orang tua saya, Bu. Oke, tadi Tini bilang kalau membantu orang tua di sore hari kan? Nah, sekarang bagaimana cara Tini belajar? Cara saya belajar, saya lebih paham jika menggunakan video, Bu. Jadi saya saat orang tua saya berhenti bekerja, saya kesulitan, Bu, membeli kuota, Bu. Oke, kita carikan solusi ya, Nak, untuk masalahmu itu. Apakah di sekitar Tini ada WiFi gratis? Oh, ada, Bu. Di lokasi kantor kepala desa kami, Bu. Ada tersedia wifi gratis, Bu. Nah, bagus dong. Apakah kamu pernah mendengar ada video offline? Video offline. Pernah sih, Bu. Video yang diunduh ketika ada sinyal, baru ditonton ketika kita ada pakai data ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, kenapa kamu tidak mencoba itu? Wah, bagus sekali, Bu. Itu sangat membantu saya dalam mendapatkan video. Oke, Bu, saya akan mendownload video di area kantor kepala sekolah desa kami. Baru saya akan menontonnya nanti ketika saya belajar malam harinya ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, Ibu senang dengarnya, Nak. Masih adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan? Begini, Bu. Jika saya ikut les kan saya tidak bisa bayar uang les, Bu. Tetapi saya akan mencoba meminta bantuan kepada Nisa. Nisa kan ikut les, Bu. Jadi saya akan minta Nisa untuk mengajari saya jika saya kurang paham dengan pelajaran Bu Neti. Jadi saya akan menghubungi Nisa saja deh, Bu. Bagus ya, Nak. Nah, Ibu bangga denganmu. Nah, jadi apa rencana kamu untuk mencapai tujuanmu? Saya semangat, Bu. Saya akan menemui Bu Neti. Saya akan menyampaikan alasan kenapa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi. Saya akan mendownload video di kantor kepala desa kami. Baru kemudian akan menontonnya di malam hari ketika saya belajar, Bu. Nah, ketika saya masih kurang paham, saya akan meminta Nisa mengajari saya. Dia kan orangnya baik dan sabar, Bu. Bagus sekali rencanamu, Nak. Ibu salut. Nah, Ibu sangat suka dengan itu. Nah, Ibu mau tanya, apa komitmen kamu yang sudah kamu miliki untuk menjalankan rencana kamu? Oke lah, Bu, besok saya akan menemui Bu Neti di sekolah. Dan saya akan bercerita ke Ibu itu tentang semua keluh kesah saya, Bu. Bagus sekali. Jangan lupa ya untuk menemui beliau. Soalnya karena jika tidak kita ungkapkan, maka kamu akan merasa tidak enak terus terhadap beliau. Nah, siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menyelesaikan komitmen kamu itu? Hmm, saya akan minta bantuan Nisa saja lah, Bu. Saya akan meminta dia untuk selalu mengingatkan saya untuk belajar, Bu. Nah, itu baik sekali. Lakukanlah dengan baik, oke? Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Nak. Mudah-mudahan hasil dari diskusi kita siang ini dapat bermanfaat sehingga dapat mengatasi ketidaknyamanan terhadap Ibu Neti ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Nak. Terima kasih. Demikianlah hasil coaching kami dari kasus 2. Dipersilakan kepada Ibu Observer menyampaikan observasinya. Baik, saya sebagai pengamat akan menyampaikan hasil pengamalan saya terhadap praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Sutini sebagai coach dan Ibu Roma sebagai coach. Yang pertama, dalam langkah model Tirta yang pertama tujuan, Ibu Sutini, Ibu Roma sebagai coach telah menyampaikan salam pembuka dalam kegiatan praktek coaching ini dengan baik. Coach sudah mengukakan pertanyaan sehingga coach dapat menyampaikan tujuan
apa yang hendak dicapai dengan adanya pertemuan ini. Dan Ibu Roma juga sebagai coach telah mengajukan pertanyaan secara terbuka dan mengeksplorasi coachi untuk memberikan respon dengan baik. Dan juga telah mengajukan pertanyaan sehingga coachi dapat menggali potensinya sendiri. Model yang kedua, langkah yang kedua, identifikasi. Di sini coach Ibu Roma telah memberikan pertanyaan-pertanyaan beserta umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachi. Di sini coach juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coachi. Langkah yang ketiga, rencana aksi. Coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachi dalam menyelesaikan permasalahannya. Rencana aksi yang dilakukan coachi di sini tergambar dengan baik dari komunikasi yang telah dilakukan tadi. Nah, berikutnya yang keempat, tanggung jawab. Coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksinya. Dan di sini saya lihat komitmen coachi itu telah jelas saya lihat untuk menjalankan rencana dan aksi yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih. Baik, saya sebagai coach mengucapkan terima kasih atas hasil pengamatan dari Ibu Observer. Nah, semoga dari praktek coaching kita hari ini dapat saya kembangkan di kemudiannya sehingga saya lebih memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik ketika saya menemukan kendala nanti atau permasalahan terhadap peserta didik saya ataupun terhadap rekan sejawat, sehingga saya mampu menerapkan dan mewujud nyatakan nanti, sehingga cara saya berkomunikasi lebih efektif lagi. Terima kasih, Bu. Selamat siang.